Teman-teman, cara kedua buat ngebangun hubungan yang autentik, hubungan yang bermakna itu adalah kerendahan hati. Sekali lagi, cara kedua buat membangun hubungan yang sehat itu adalah kerendahan hati. Di buku ini, Rick Warren bilang, keangkuhan atau kesombongan itu bikin tembok di antara kita. Sedangkan kerendahan hati itu bikin jembatan. Jadi kalian pilih. Kalian mau dalam hubungan kalian itu ada tembok atau ada jembatan yang menyambungkan antara kalian dengan orang lain. Angkuh, sombong itu menciptakan tembok. Sementara rendah hati itu menciptakan jembatan. Jadi intinya, kerendahan hati itu bikin hubungan kita lancar dan terasa lebih hangat. Bayangin aja, kalau kita semua cuma mikirin diri sendiri dan enggak mau rendah hati, pasti hubungan jadi kaku dan akhirnya enggak sehat. Biasanya, hubungan hancur karena orang-orang yang terlibat merasa diri paling penting, angkuh, dan juga keras kepala. Itulah kenapa di 1 Petrus pasal 5 ayat 5c dibilang, Allah menentang orang sombong atau orang congkak, orang angkuh, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Angkuh dan sombong itu menghambat atau ngebendung anugerah Tuhan dalam hidup kita sebetulnya. Kita nggak bisa tumbuh dan berbuah kalau kita nggak bisa merendahkan hati dan mengakui kalau kita butuh bantuan Tuhan dan juga bantuan dari orang lain. Jadi hidup dengan angkuh dan merasa diri paling penting itu nggak cuma bodoh, tapi juga bahaya buat hubungan kita. Nah, supaya kita bisa punya kerendahan hati, di buku ini Rick Warren bilang ada beberapa cara yang harus kita lakukan, yaitu antara lain harus berani merendahkan diri. Ya, gini loh, jangan selalu merasa paling tahu, paling bisa semua hal. Merasa paling hebat gitu loh. Beranilah untuk merendahkan diri. Yang kedua, berani untuk mengakui kelemahan. Hei, nggak ada yang salah kok ngaku kalau kita memang nggak sempurna. Nggak salah itu. Nggak ada orang yang sempurna gitu loh. Kemudian langkah yang lain, yang ketiga adalah sabar dengan kelemahan orang lain. Semua orang pasti punya kekurangan. Semua orang pasti punya kekurangan. Kita sendiri punya banyak kekurangan gitu loh. Nggak ada orang yang sempurna. Nah, caranya menghadapi ketidaksempurnaan itu mesti sabar gitu loh. Langkah yang lain itu terbuka juga buat dikoreksi. Kadang kita perlu dengerin kritik biar bisa jadi lebih baik. Jangan benci kalau orang kritik kita atau balik memarahin orang yang mengkritik gitu loh. Itu nggak akan maju. Ada teman baik saya, dia bercerita. Teman saya ini dia WL di satu gereja, dan satu kali dia memberitahu pendetanya, gembalanya, bahwa dia bilang, Pak, khotbah Bapak itu terlalu panjang, terlalu bertele-tele, dan tidak ada poinnya, mutar-mutar tidak jelas. Jadi banyak jemaat sudah mengadu ke saya, tolong kasih tahu ke Bapak Gembala untuk bagaimana berkhotbah yang bisa diterima oleh jemaat dan tidak mutar-mutar begitu. Setelah si gembala ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman saya ini, dia bukannya menerima, malah dia balik nyerang teman saya ini. Dia bilang begini, kamu pun WL jeleknya. Orang juga nggak suka kamu WL. Nah bayangin, itu contoh dari orang yang tidak mau terbuka buat dikoreksi. Teman saya ini kan berniatnya baik untuk memberitahu sang pendeta agar supaya
Dia berubah gitu loh. Tapi Bapak Pendeta tidak mau menerima itu. Itu contoh orang yang tidak mau terbuka untuk dikoreksi. Teman-teman, kadang kita perlu dengerin kritik. Biar bisa jadi lebih baik. Cara yang lain yang diungkapkan Rick Warren di sini adalah memberikan perhatian pada orang lain. Jadi gini, jangan cuma mikirin diri sendiri deh. Tapi perhatikan juga orang-orang di sekitar kita. Itulah kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu bukan berarti kita ngerasa diri kita rendah ya. Tapi lebih ke nggak terus-menerus mikirin diri sendiri. Orang yang rendah hati itu lebih fokus buat bantu orang lain daripada selalu mikirin kepentingan dirinya sendiri. Nah, ketika kita merendahkan hati, kita menciptakan jembatan, bukan tembok. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan autentik dengan orang lain. Jadi, hancurkan tembok keangkuhan. Keangkuhan hanya akan menjauhkan kita dari orang lain dan bahkan dari anugerah Tuhan. Dengan merendahkan hati, kita membuka diri untuk bertumbuh, berbuah, dan mengasihi lebih banyak orang lagi. Kerendahan hati tidak berarti kita harus merendahkan diri ya, sekali lagi. Tetapi lebih kepada mengakui bahwa kita tidak sempurna dan siap belajar dari orang lain. Itu adalah langkah untuk menciptakan hubungan yang sehat. Dan kerendahan hati juga membawa kedamaian loh. Kita akan mampu menerima kelemahan orang lain dengan sabar dan terbuka untuk dikoreksi. Kita sedang menciptakan kedamaian, memperkuat ikatan dalam hubungan kita. Jadi kerendahan adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih. Selanjutnya juga kita perlu melayani dengan hati yang rendah. Orang yang rendah hati tidak memikirkan dirinya sendiri. Mereka lebih fokus untuk melayani orang lain. Nah, ini adalah cara hidup yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Baik bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah langkah kedua dalam membangun hubungan yang autentik, yaitu kerendahan hati.